Jadi jiwa kita ini berfungsi optimal kalau dia coraknya kebajikan. Corak kebajikan itu apa? 3. Sadar, tahu, dan rasional. Jadi ini lagi-lagi kuncinya ada pada pengetahuan. Jiwa yang utama itu jiwa yang sadar dan tahu dan rasional. Jadi hidupnya terarah, terpola, dan disadari. Ini lawannya arete itu ignorance. Ignorance itu ya kurang ngerti, tidak paham. Meskipun mungkin kamu kalau ceramah daki-daki tinggi-tinggi, tapi kelakuanmu tidak seperti yang kamu ceramahkan, itu kalau versinya Sokrates, kamu belum disebut orang yang ngerti, orang yang paham. Jadi masih tidak nyambung dengan perilakumu. Maka kata Sokrates, orang itu kalau melakukan perbuatan jahat, berarti dia ilmunya kurang. Loh Pak, itu orang pinter loh Pak, doktor loh Pak misalnya, profesor loh Pak. Tapi kok korupsi misalnya. Itu kan kejahatan. Kalau kamu sebut korupsi, berarti dia tidak pinter. Meskipun dokter, meskipun profesor. Meskipun orang penting. Loh tapi bukunya banyak loh Pak, iya. Tetap tidak bisa disebut orang pinter. Tapi dia tahu kok Pak, bahwa kalau misalnya maling atau makan haknya orang lain itu negatif. Ya dia cuma tahu saja, masih belum sadar. Makanya dia masih tega korupsi. Berarti sebenarnya dia belum tahu. Kalau dia tahu sampai dalam, sampai detail tentang larangan mengambil haknya orang lain, efeknya, kerusakan jiwanya sendiri dan kerusakan dunia sosial yang ditimbulkannya, pasti dia tidak akan mau maling, tidak akan mau korupsi. Perbuatan buruk apapun, Pak saya tahu kok Pak, ini dilarang, tapi saya terpaksa melakukannya. Itu sebenarnya kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu benar tentang hakikat larangan itu sampai dalam, kamu pasti tidak akan mau melakukannya. Jadi ini rumus dari Sokrates. Kok ada orang yang masih mau melakukan keburukan, kejahatan, berarti dia belum pinter, belum sadar dan belum tahu. Mungkin masih hafal saja. Kalau sekedar hafal bisa membunyikan, Google sekarang lebih canggih. Membunyikan ilmu, membunyikan. Sekarang kamu ngomong saja dia bisa nulis. Sekarang kamu cari apa saja dia tahu. Kalau sekedar tahu mesin sekarang jauh lebih canggih. Tapi istimewanya manusia kan tidak di situ. Istimewanya di keutamaan arete, kebijaksanaan ini. Hidup yang tidak sekedar tahu, tapi juga sadar dan yang masuk akal, yang rasional. Inilah dua yang utama dasar etiknya Sokrates. Makanya dia punya satu quotes yang terkenal sekali. There is only one good knowledge and one evil ignorance. Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan, dan hanya ada satu kejahatan, yaitu kebodohan. Ignorance. Tambah pinter orang, pasti dia tambah baik. Tambah tidak pinter orang, pasti dia kelakuannya tambah tidak terkontrol, tambah buruk. Kok ada orang ngaku pinter tapi kelakuannya buruk, sebenarnya dia belum pinter. Orang pinter itu kelakuannya baik. Oke, ini rumus ya. Awas jangan dipelesetkan. Orang pinter minum, kau no hubungannya. Itu kamu ikuti saja. Nggak,
Jadi ini rumusnya Sokrates. Berarti pengetahuan itu berkorelasi dengan moralitas kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada 3 pertanyaan moral yang dibahas oleh Sokrates dari berbagai dialognya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang harus menjalankan hidupnya. Yang kedua, jenis tindakan apa saja yang termasuk kebajikan. Dan yang ketiga, bagaimana orang hidup bersama orang lain, bersama masyarakatnya. Kita hidup ini kan diminta benar dan baik. Pernah tidak kita bertanya, hidup yang benar dan baik itu yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan pertanyaan moral pertama dari Sokrates. Kamu tahu tidak sih standar-standar hidup benar dan baik, hidup yang bermoral? Yang kedua, apa saja tindakan yang termasuk benar dan baik tadi, atau kebajikan tadi? Mungkin kalian pernah belajar tentang akhlak, tentang moral, kan dijelaskan semua itu. Ini baik, itu baik. Tapi mungkin kalian mengidentifikasi perbuatan baik itu pernah tidak berpikir apa sih yang dimaksud itu dan aku sudah termasuk itu atau belum? Jujur itu baik. Apa sih jujur itu? Terus aku sudah jujur apa belum? Sabar itu baik dibandingkan pemarah. Loh, aku itu tergolong orang sabar apa orang pemarah? Cirinya apa? Nah, ini Sokrates. Jadi kalau kamu ngaku-ngaku, Pak, saya itu penyabar loh, Pak, orangnya. Buktinya apa? Cirinya apa? Sabar itu apa sih? Kamu sering bilang, sabar kan ada batasnya. Ya wis, batasnya sabar itu di mana? Bagaimana? Standarnya orang bisa disebut penyabar itu seperti apa? Bedanya apa sabar dengan takut misalnya? Kadang-kadang kamu sebenarnya takut, tapi kalau ditanya kok kamu tidak berani, saya sabar sajalah. Nah, kita kan campur baur itu yang begitu-begitu. Ini takut apa sabar? Ini marah apa tegas? Mbok kamu jangan marah-marah gitu. Ini bukan marah, ini tegas ini. Kalau macam-macam tak tempeleng kamu. Nah, itu kan kita sering mencampur ini. Kita sering tidak kritis. Ayo coba diurai lagi. Pasnya gimana wis? Standar yang cocok. Oke, kadang-kadang kan kita itu menjustifikasi perilaku kita yang buruk dengan akal kita. Nah, ini yang membuat terus jadi ruwet. Padahal janjinya itu salah, tapi terus kita benarkan sendiri. Kita tidak jujur. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak jujur pada diri kita. Ini kalau ketemu Sokrates, kamu habis mesti.